balik modalnya cukup lama sih, sekitar 2 tahunan, soalnya gue mining juga. Balik modalnya 2 tahunan, tapi dulu sih cepet ya waktu Ethereum masih itu. Tapi begitu dia Ethereum pindah dari proof of work ke proof of stake, mining tuh jadi kurang menarik sih menurut gua. Bitcoin kan, kalau mining Bitcoin ada chance walaupun low banget, dimana lu sekali mining dapatnya lebih dari 1 Bitcoin. Jadi, atau bahkan itu beda. Jadi kita ada yang namanya pool mining untuk crypto tuh. Pool mining, dan ada yang namanya solo mining. Jadi solo mining itu kalian beli alatnya, lu bisa rakit sendiri lah pakai Arduino atau apa, atau Raspberry Pi atau Raspbob. Raspbob, izin salah. Tadi dengan kata ras jadi kepancing. Tanggapan lu tentang itu? Oh iya, kan mereka nanya kan, kalau bisa tahu abang gue kaget loh, lu posting di story abang gue. Tapi lu tahu itu abang gue kan atau nggak tahu? Oh, lu tahu. Tanggapan lu tentang dia gimana? Which is stupid banget. Dia itu sih severe mistake. Bukan severe mistake, itu udah lebih parah dari itu. Iya. Dia mau pecah belah Indonesia sih. Lu sama abang lu kan hubungannya dekat apa jauh? Jauh. Kalau jauh berarti nggak masalah, tapi kalau misalnya lu hubungannya dekat, lu bisa kena juga loh. Enggak kok, gua tapi lu kan pernah bilang orang Sunda aneh, tapi itu menurut gua bukan rasis, tapi lebih ke culture shock aja. Dan itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya Raspbob itu bajingan itu, dia bilang apa, orang Sunda itu mereka apa sih, dia berusaha memecah belah, padahal orang Indonesia itu nggak cuman Jawa, Sunda, Batak atau Madura, enggak guys. Orang Indonesia tuh beragam banget, agamanya beragam, itunya. Dan justru karena keberagaman itu Indonesia jadi seindah ini, ya nggak? Bineka Tunggal Ika juga. Iya. Tapi emang ada, gua harap kakak lu nggak pernah ke Amerika ya? Nggak pernah. Dia sama gua udah dibeliin tiket visa yang sama, sorenya nih harusnya kita berangkat, dia lebih milih main futsal. Jadi kita berdua, jadi gue berangkat, habis itu gue di sana. Udah beliin tiket yang naik first class? Enggak naik first class, naik ekonomi. Naik ekonomi lu bisa tidur emang? Naik 22 jam guys. Ya udah kecapean banget, enggak sih, gue nonton film sih kalau di pesawat. Gila, naik ekonomi kuat banget ya? Iya kuat. Lu kemana naik apa? Naik first class. For real? Etihad, Emirates? Emirates ya. Belum pernah sih. Enak sih, itunya ada kasurnya, bisa pijet lagi. Katanya once you go to first class, karena itu ngebuka mata lu. Dan banget itu ya. Harganya nggak terlalu mahal sih, sekitar $27,000. Nggak terlalu mahal sih. Beda kan, paling tiket dari one way ke sana ke sini kalau ekonomi yang airline gak jelas kan $1,000 kan. Berarti beda 27. 1.800-an. Iya, berarti beda 20 ya, 15 kali lipat lah ya. Jadi lo ibaratnya kayak itu, kayak apa, kayak naik kapal pesiar tapi pesawat gitu. Worth it first class tuh, suatu hal yang worth it. Kalau jalannya jauh banget worth it, tapi kalau misalnya jalannya dari sini ke Bali gitu, Jakarta Singapura, Jakarta Bali, Jakarta Malaysia, atau Jakarta ke negara Asia Tenggara, itu nggak worth it banget. Lo dari segi udah traveling ke banyak negara, what's your favorite country to travel to? My favorite country is China. China, why? Ini rare answer, Chat. Biasanya Jepang. Kalau orang jawab Asia pun jawabnya Jepang. Tahu nggak Cina kenapa? Lo kalau ke Cina lo berada di tahun 2050. Ada di mana-mana ada robot, gedung-gedung tinggi, ada kereta. Di Chongqing itu ada kereta tembus apartemen. Jadi Tapi propagandanya mereka di media tuh kayak seakan-akan Cina tuh buruk ya. Waktu Show Speed nge-live tuh Cina tuh indah banget sih. Gua ngeliat yang itu kayak pertama kali Cina di showcase ke dunia. Tapi emang media barat tuh rasis ke Cina. Soalnya kan Cina itu kan mau nyaingin Amerika dia. Dan dia berlawanan, bloknya Amerika tuh blok barat, dan Cina, Rusia, Korea Utara dan teman-temannya itu kan Iran itu blok timur. Jadi mereka perang blok sebenarnya. Jadi beda blok, jadi saling menjatuhkan dia, bukan dia. Do you think akan ada potensi Cina bakal selevel lah sama Amerika, maksudnya become like a superpower kayak di masa depan mungkin
Mungkin aja. Karena secara teknologi mereka kan invest, mereka jauh lebih. kerjasamanya bagus banget kan pemerintah sama ini aneh. Tapi guys di Cina itu lu wajib hati-hati banget kalau pilih makanan. Karena babi, ya Allah, oh iya, Chat, hati-hati Chat ya kalau milih ya. Babi sama arak itu dia. Babi sama arak. Iya. Orang Cina tuh kalau di Cina tuh makanannya babi semua, jadi hati-hati aja gitu. Di Cina ya. Adakah konspirasi teori yang lo percaya? Atau lo kayak konspirasi teori ini menarik gitu? Terserah, nggak mesti tentang Indonesia, maksudnya kayak worldwide aja. Misalnya kayak ada yang nggak percaya bumi landing, the moon landing itu nggak pernah terjadi, ada yang percaya Moon landing itu pernah terjadi. Tapi kenapa orang-orang kaum otak datar kan mikirnya mereka nggak terjadi karena nggak ada bintang kan di bulan itu. Iya. Nah, itu sebenarnya itu cahaya matahari jauh lebih silau daripada cahaya bintang, makanya kamera nggak bisa nangkep bintang-bintang itu. ke overpower ya sama Itu beneran terjadi, tapi kaum otak datar ya susah sih dijelasin. Mereka malah mikir apa? Mau percaya nggak sih bumi itu datar? Itu nggak mungkin dong kalau bumi datar. Kalau bumi itu datar, lu coba deh ke luar negeri deh. Amerika misalnya musim panas itu siang melulu. Kalau buminya datar gimana? Tuh. Kalau musim dingin nih turun salju malam melulu. Nah kalau bumi itu datar nggak mungkin terkejadian. Argumennya setiap gua naik pesawat kok datar-datar aja, sama kalau kita bulat harusnya kita udah jatuh dong. Nah jadi, itu gravitasi kalau itu. Jadi ibaratnya gini, lu adalah buah apel. Oke. Kita berada di kulitnya. Untuk ukuran lu sama apel, lu segede atom karbon. Oke. Dibandingin sama apel yang segede tangan. Menurut lo atom karbon sama apel yang segede tangan, apakah lo bisa compare gitu? Gak bisa. Jadi lo ngelihatnya datar, udah pasti. Oh. Jadi karena manusia dibandingin bumi itu kecilnya kita tuh kecil banget guys di alam semesta. Kecil banget. Do you think aliens exist? Untuk alien sih pasti ada ya. Pasti. Tapi belum pernah dibuktikan. Kenapa? Karena jarak kita yang terlalu jauh. Kecuali kita bikin teknologi yang namanya warp drive yang bisa membengkokin ruang dan waktu gitu. Tapi kan kita belum nemuin koefisien energi negatif, jadi kita belum bisa mewujudkan teknologi itu. Gitu. Dia pinter banget, Chat. Nih kita belajar nih, waktunya belajar nih. Mereka mau gue nanya lo tentang CIA. Lo kan sering ngeposting di story. CIA itu emang tugasnya itu dari belakang tuh bikin Indonesia ketergantungan sama Amerika gitu. Tapi gue nggak bahas politik ya, gue bahas teori konspirasi aja nih. Dulu CIA itu banyak mendanai gerakan separatisme, kayak gerakan pemberontakan PRRI, G30S, terus apalagi, pokoknya banyak. Dia sengaja neken Indonesia supaya Indonesia, kalau untuk G30S itu supaya Indonesia nggak jatuh ke tangan komunis gitu. Kalau untuk PRRI atau apa itu supaya negara ini bisa pisah dari Indonesia. Nah kalau dia jadi negara merdeka, Amerika dengan senat jidatnya bisa ngambil sumber daya alam. Berarti economical purpose. I see. Tapi emang Indonesia kan salah satu banyak kayak privilege kita, dan salah satunya kekayaan Indonesia kan kita kaya banget dari sumber daya alam. Iya, betul. I see. Dan coba lu pernah nyadar nggak, Bang Bigmo? Lu negara-negara SDM rendah itu pasti ngeruk sumber daya alam, dan negara-negara yang SDM-nya tinggi itu jualannya barang dan jasa. Pernah nyadar nggak? Coba lihat aja deh, Cina, Amerika kan dia kaya sumber daya. Iya. Alih-alih jualan batu bara atau jualan minyak, dia malah justru jualan teknologi kan. Yes. Jualan culture kan, jualan makanan kan. Yes. Nah itu dia. Negara SDM tinggi itu justru apa sih? Dia ngejual sumber daya manusianya yang juga tinggi. Gitu. Kalau untuk jadi negara maju, Indonesia apakah bisa untuk jadi negara maju selama sistem pendidikannya kurang dan kebijakan ekonominya ngaco, ditambah lagi
budaya korupsi, nggak cuma pejabat doang, masyarakat juga korupsi juga, itu susah maju sih. Jadi kita harus kerjasama nih antar masyarakat sama pemerintah harus saling mendukung. Jadi kita biasakan dari kita untuk mematuhi aturan. Bukan mematuhi aturan, bukan benar-benar full patuh kayak robot ya, enggak. Kita ada kebebasan sedikit gitu. Bukan artinya melanggar aturan tersebut. Kalau melanggar itu udah termasuk korupsi karena kan soalnya dia curi-curi kesempatan gitu. Walaupun nggak sepenuhnya dalam segi bentuk ngasih duit atau nerima duit ya. Enggak, korupsi itu banyak. Misal lu udah tahu nih trotoar gunanya buat orang jalan, tapi yang naik motor masuk trotoar. Nah, dia kan korupsi hak pejalan kaki sebenarnya. Gitu. Di Indonesia ada nggak seleb yang lu ngefansin atau idolain yang lu pengen temuin nih waktu lu di Indonesia? Seleb yang pingin gue, ya misalnya kayak Bang Ferry Rwandi misalnya, yang cukup figur influential. Untuk apa sih? Seleb yang pingin banget gue temuin itu sebenarnya nggak ada. Kenapa? Jadi gini guys, rata-rata influencer dan artis itu, kalau kalian baca ya, gue kalau nggak salah pernah baca, rata-rata tuh jatuh miskin guys kalau karirnya habis. Kenapa? Karena mereka nggak belajar literasi finansial, yang namanya literasi finansial. Dan orang yang gue idolakan adalah Warren Buffett. Warren Buffett? Iya. Kenapa? Sama tuh kayak Timothy Warren Buffett, terus ada siapa lagi ya? Charlie Munger. Jim Simons, Charlie Munger, Benjamin Graham, sama Michael Burry, dia kontrarian. Michael Saylor? Michael Saylor, jangan. Kenapa gue nggak idolakan? Iya, menurut lo dia good business model kan, lu kan advocate banget buat Bitcoin. Kenapa nggak suka Michael Saylor? Jadi gini, dia beli Bitcoin pakai utang guys. Itu yang bahaya. Kalau misalnya Bitcoin itu naik terus itu aman guys, nggak apa-apa. Turun dikit juga aman. Tapi kalau misalnya price to book value, kalau bukan PBV, kalau misalnya dia utangnya nggak sanggup bayar nih, misalnya harga Bitcoin turun, dia harus terpaksa untuk menjual Bitcoinnya. Liquidated. Iya, dilikuidasi lah ibaratnya lah. Gitu. Akankah menurut lo Michael Saylor get liquid atau MicroStrategy? Suatu saat kalau misalnya dia tidak mampu bayar utang, pasti suatu saat bisa aja terjadi. Tapi kan sekarang ekonomi masih bagus, jadi santai aja. Ekonomi Amerika bagus terutama. Gue semakin tergiur buat all in aset gue ke Bitcoin nih, Chat. Jujur aja. Bitcoin, Ethereum only, jangan lu all in ke Pengu ya. Nah, abis ini kita cut loss. 50-50 kah menurut lu mendingan Bitcoin, Ethereum atau 70-30, 60-40? Bitcoin gue saranin Bitcoin itu 50%, Ethereum 20%, Solana 10%, BNB 10%. Nah, itu udah berapa persen tuh? Udah hampir full. Nah, sisanya itu bisa lu pakai buat dana cadangan sih. Harus ada dana cadangan. Itu top 5 coin juga sih, Bitcoin, Ethereum, Solana, BNB. Dan itu adalah koin yang cocok di hold untuk jangka panjang. Kalian kalau mau peruntungan ya, nih kalian boleh aja invest dikit, tapi kalau untuk judi meme coin gitu kayak lotre gitu yang cacing naga-naga, pokoknya 1%. I see. Peluangnya lebih kelihatan cerah mana, lebih bisa menghasilkan mana, investasi di saham Indonesia atau Amerika? Untuk investasi dengan modal yang sama nih, $10.000, lu mendingan terjun, dan tujuannya nyari profit, mendingan terjun ke saham Indonesia atau saham Amerika? Kalau misalnya lu mau yang pasti aja, saham Amerika better. Soalnya yang pertama, Amerika pakai uang dolar. Uang dolar tuh dicetak modal dengkul kan sama The Fed. Nah, dia mengekspor inflasi. Jadi kita tuh udah kena inflasi rupiah, kena inflasi dolar juga gitu. Jadi mendingan kita beli di negara yang satu nih, jangan beli dolar doang. Dolar akan jadi telur bebek busuk. Telur bebek busuk.
Jadi gini guys, kalau misalnya lu beli dolar doang, lu ya sama aja kayak beli rupiah, itu fiat kan. Tapi kalau lu investasi di saham Amerika, misalnya investasi di apa ya kemarin Nvidia yang returnnya cukup oke menurut gua, oke banget sih, bukan cukup oke. Oke banget itu. Lu nilai depresiasi rupiah turun, rupiah kan melemah terus nih terhadap dolar, rupiah melemah, lu untung dari perbedaan forex tadi, apa perbedaan mata uang ya, plus dividen plus kenaikan harga saham. Jadi keuntungannya keuntungannya bisa berkali-kali lipat. Gitu. Lu emang setiap hari trading dan belajar aja, atau lu ada aktivitas yang you find fun, hobi, kata what do you do for fun gitu? Kalau lagi gabut sih main Mobile Legends sih. Main Mobile Legends. Rank lo apa? Rank gua baru reset season masih epic. Di Amerika laku nggak sih Mobile Legends? Mobile Legends ada Mobile Legends US namanya. Tapi nggak ada Mobile Legends yang di Indonesia, beda server lagi. Beda. Selain ML, pakai hero apa lo? Gua dulu jago main hero Harit sih. Oh, Harit. Waktu dia jadi hyper. Atau lo di mid laner? Mid laner, si God lane lah. Oh ya, God lane. Harit God lah, bukannya MM. Gue udah lama nggak main ini ya, chat. Gue mainnya Vexana dulu, tinggal naruh Lord, skill 1, skill 2. Vexana dulu lu main gak waktu Vexana masih tampilan kuntilanak? Yang sebelum ada Lord yang ini aneh. Dulu Vexana kan tampilannya kayak kuntilanak dulu, waktu pertama kali gua main gitu. Selain main gamenya Mobile Legend, film? Gua suka pakai hero poke, jujur, kayak Chang'e gitu-gitu, Juxin. Untuk mid lane. Gue juga gue tim poke sih. Gue jujur aja Vexana sih. Skill 1. Gue tim poke juga. Gue suka hero yang main poke. Gitu. Bener kalian tuh streamernya poke. Bener. Gue suka orang yang suka hero yang main poke kayak Chang'e gitu. Yang cicil tipenya, Juxin gitu. Lilia juga suka dulu, tapi sekarang udah di nerf parah. Sekarang di nerf ya Lilia. Hero terope sekarang di ML apa sih, Chat? Waktu hero poke ada hero baru, kalau nggak salah dia bisa ngebukuin waktu. Ngebukuin waktu gamenya? Ngebukuin waktu war. Iya. Waktunya dibekuin iya. Oh, ini Aurora? Bukan Aurora. Itu kan real boku, ini bisa ngebekuin temen lu juga. Oh iya. Iya, namanya Marcel, OP banget. Marcel apa siapa? Lupa, pokoknya itulah namanya. Cyberrom. Gua juga pakai. Cyberrom. Gua pakai, lu mesti nyobain Bane Mage. Itu yang Mage dimuntahin aja. Iya. Itu heal, yang skill 2 darahnya langsung setengah lagi full, skill 3. Itu hero poke terenak menurut gua Bane sih. Itu bukan poke, itu burst. Oh, itu burst. Iya. Itu poke itu nyicil tipenya. Nana masih OP enggak Nana? Nana dia mainnya 11-12 kayak Eudora Kadita gitu, yang mainnya ngagetin dari semak ya. Jadi cara mainnya burst juga dia. Ekspektasi untuk Avengers Doomsday. Doomsday gua nggak nonton sih. Lu nggak ngikutin? Lu nonton film apa? Film yang kesukaan top 3 movies? Top 3 movies gua nggak pernah nonton film sih. Jujur nggak pernah. Gua sukanya nonton sinetron. Top 3 sinetron. Ipar Adalah Maut? Nggak tahu. Gue juga nggak tahu judulnya. Pokoknya yang penting gue suka aja. Oke. Kalau top 3, gue nggak terlalu perhatiin sih untuk hiburan kayak film, entertainment gitu nggak terlalu perhatiin sih. Jadi gue lebih suka olahraga sih sebenarnya. Meskipun gue gembrot gara-gara di Amerika tuh makanannya kacau. McDonald, KFC. Makanan kesukaan lo di Amerika apa? Shake Shack udah cobain belum? Shake yang burger. Oh, Carl's Jr. Carl's Jr. Enak tuh. Lo tau Carl's Jr. Yeah. Dulu kayaknya pernah deh buka di Indonesia, tapi kalah saing sama McD, Burger King kalau salah. Di ini Chipotle lu udah cobain? Belum. Wah, Chipotle, Wendy's, Chick-fil-A? Pernah. Panda Express? Panda belum. Panda Express Chinese foodnya enak banget. Kalau lagu juga gue nggak pernah perhatiin juga. Anime gue juga nggak pernah. Jadi entertainment gue literally dikit banget guys. Gue banyakan fokusnya kalau bosennya belajar gitu. Jadi apa sih namanya? Gue rasa kepo tuh jauh lebih tinggi dibandingkan hiburan gitu. Jadi gue kalau nggak tahu guys, orangnya gue kepoan banget.
Bohong tai. Sekarang lu lagi kepoin banget tentang hal apa? Atau something yang kayak lu lagi pelajari banget? Something yang lagi gue pelajarin banget itu sih apa? Komputer kuantum itu gimana sih cara kerjanya? Tapi gue gimana ya? Ya gitulah. Gitulah ya. Lu ada pacar gak sih, men? Mereka